Kepada rekan-rekan sedharma, terimalah salam dalam Dhamma, Sottihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Canda Fedal Putra dengan MPM 2141021 dari kelas 1 BUPA jurusan Manajemen. Hari ini kita masuk ke video ajakan toleransi dan kerukunan. Sebelumnya, kita jelaskan dulu tentang kerukunan yang ada di negara kita. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, terdiri dari 1340 suku, 718 bahasa, 6 agama. Semua keberagaman itu tersebar di dalam 17.000 pulau dengan adat dan budaya-budaya yang berbeda. Keberagaman ini dapat kita lihat dan rasakan dalam keseharian kita sebagai masyarakat Indonesia. Maka dari itu, keberagaman ini sangatlah penting dan harus dijaga. Kenapa kerukunan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Karena untuk menjaga keutuhan bangsa, karena adanya keberagaman suku, budaya, ras, dan agama, maka akan terjadi perbedaan pemahaman dari perbedaan tersebut. Sehingga kita harus menjaga kerukunan agar tidak adanya kesalahpahaman di antara semua pihak. Kemudian untuk menghindari pertikaian, kita harus mengesampingkan perbedaan kita. Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya, karena ada perbedaan, maka akan terjadi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan pertikaian. Ada pertikaian tidak akan memberikan dampak positif bagi kehidupan di dalam negara Indonesia. Kemudian kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas pribadi dan golongan. Oleh karena itu, kita harus lebih mengutamakan kepentingan kebersamaan sebagai negara dibandingkan golongan ataupun individu. Bila terjadi pertikaian di antara suku, budaya, ras, dan agama, maka kerugian tidak hanya akan terasa bagi pihak yang terlibat dalam pertikaian, namun dampaknya juga akan terasa sangat luas dan akan berdampak bagi negara. Bila sudah berdampak terhadap negara secara luas, maka akan mengancam keutuhan NKRI. Dan apabila hal tersebut sudah terjadi, maka kegiatan pemerintahan tidak akan dapat berjalan secara optimal dan hanya akan menyebabkan perpecahan yang lebih luas. Cara menjaga kerukunan adalah dengan saling menghormati satu sama lain. Sang Buddha pernah mengajarkan tentang kerukunan. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Keenam dhamma itu adalah yang pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Yang ketiga, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Kemudian melaksanakan moral sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam, mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari pemberitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Dari Anguttara Nikaya Jilid 3 288 hingga 289. Walau berbeda-beda bukan berarti tidak dapat bersatu, selama tetap dalam tujuan yang sama. Maka keberagaman suku, budaya, ras, dan agama pun tidak dapat menjadi rintangan dalam menciptakan negeri yang rukun dan damai. Sekian dari video hari ini. Kata tutup dengan Sottihotu Namo Buddhaya.